Aku yakin banget banyakan dari kalian pasti pernah dengar cerita tentang harta karun Soekarno yang katanya banyak banget sampai bisa melunasi hutang Indonesia seketika. Tapi benar nggak sih? Berapa banyak dan di mana emasnya? Atau cuma sekedar cerita konspirasi? Ayo kita bahas. Jadi cerita ini bermula pada 14 November 1963 saat Soekarno dan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, isunya melakukan pertemuan di Jenewa, Swiss untuk menandatangani sebuah perjanjian. Tapi apa sih isi perjanjiannya? Jadi isi perjanjiannya adalah Amerika mengakui adanya emas 57 ton milik Indonesia yang disimpan di Swiss. Yang kedua, emas ini dijadikan jaminan bagi sistem keuangan Amerika. Yang ketiga, sebagai imbalan Amerika Serikat wajib memberikan bunga 2,5% kepada Indonesia. Tapi sangat disayangkan setelah perjanjian itu ditandatangani, John F. Kennedy sendiri tewas dibunuh sedangkan Soekarno kekuasaannya digulingkan. Nah, kematian dan jatuhnya kekuasaan kedua pemimpin dunia ini dikaitkan dengan konspirasi global yang mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang sebenarnya ingin menguasai emas tersebut. Nah, jadi itu cerita singkat dari awal kisah konspirasi tersebut. Terlepas dari cerita yang menarik ini, sayangnya sama sekali tidak ada bukti sejarah yang menguatkan narasi ini. Data sejarah justru mengungkapkan bahwa sebenarnya Soekarno tidak hidup dalam kemewah-mewahan. Bahkan saat diwawancarai oleh Cindy Adams, salah satu wartawan terkenal dari Amerika pada saat itu, Soekarno mengatakan gaji sebagai presiden pada saat itu hanya sekitar 200 US dollar. Pengakuan ini dikuatkan oleh pengakuan dari putra sulung Soekarno sendiri, yaitu Guntur Soekarno Putra, bahwa Soekarno sendiri tidak hidup dengan kemewah-mewahan, apalagi memiliki logam mulia yang sangat banyak tersebut seperti yang digembar-gemborkan. Sedangkan dari pihak pemerintah sendiri, mereka tidak pernah mengakui adanya perjanjian dan aset tersebut. Dan kisah ini juga sayangnya tidak pernah tercatat dalam bukti sejarah yang kredibel. Tapi sangat disayangkan, justru isu tentang emas Soekarno ini banyak digunakan sebagai alat penipuan. Salah satu contoh terbesar yang menggunakan narasi ini sebagai penipuan adalah organisasi Swiss Indo. Mereka menjanjikan pelunasan utang dan uang bulanan untuk para pengikutnya menggunakan harta Soekarno ini. Padahal sebenarnya kalau memang benar, aku juga mau sih ya. Dan dari pihak OJK sendiri sudah mengakui bahwa organisasi Swiss Indo ini sebenarnya adalah organisasi penipuan yang terorganisir. Dan untuk bukti penipuan lainnya masih sangat banyak sekali. Nah, itu sekilas sejarah singkat tentang konspirasi emas 70.000 ton milik Soekarno, atau biasa juga orang nyebutnya harta karun Soekarno. Jadi kesimpulannya cerita ini tidak bisa dibuktikan atau bisa kita sebut hoax atau hanya sekedar cerita mitos belakang. Jadi kisah ini tuh lebih ke urban legend dan cuma sebagai alat penipuan yang tidak bisa dibenarkan. Justru bukti sejarah menunjukkan sebaliknya. Soekarno hanya meninggalkan ideologi dan pemikiran, bukan warisan harta karun Soekarno seperti yang digembar-gemborkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa di subscribe, di komen. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa.